Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai materi terakhir yakni tentang kesimpulan. So, disimak baik-baik videonya. Yang pertama yakni ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang memberikan penjelasan umum tentang topik yang dibahas serta alasan mengapa penelitian tersebut dibuat. Biasanya, dalam sebuah pendahuluan, sebuah alur narasi dan sebuah opini harus dijelaskan secara jelas dan runtut. Pada sebuah karya ilmiah, bagian pendahuluan merupakan bagian atau bab pertama, sehingga sebagai pengantar, bagian pendahuluan akan membantu pembaca mengetahui hal-hal dasar namun penting dari karya ilmiah. Secara garis besar, pendahuluan pada karya ilmiah berisi tentang dasar penelitian, masalah yang dibahas, cara atau mekanisme penyelesaian masalah yang ada pada karya ilmiah. Di pendahuluan ada bagian-bagian tersendiri. Nah, berikut fungsi daripada bagian dari pendahuluan. Yang pertama ada pengantar. Pengantar adalah mengantar atau membantu pembaca untuk bisa memahami apa isi dari karya ilmiah yang dituliskan. Membaca bagian pengantar pada karya ilmiah akan membantu pembaca untuk memahami permasalahan atau persoalan yang dibahas pada karya ilmiah. Artinya, bagian pendahuluan mengantarkan pembaca pada garis besar hal yang dibahas pada karya ilmiah sebagai hasil dari penelitian. Kemudian ada bagian latar belakang. Pada bagian pendahuluan, latar belakang dijelaskan dengan lebih rinci atau detail. Melalui latar belakang, pembaca bisa mengetahui hal yang menjadi latar belakang atau penyebab penelitian dilakukan. Nantinya, hal ini akan membuat pembaca jadi lebih mengerti mengenai apa saja yang dibahas pada karya ilmiah dan apa yang diteliti. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada bagian pengenalan masalah, pembaca akan bisa mengetahui permasalahan apa yang dibahas pada karya ilmiah. Permasalahan dalam karya ilmiah akan dituangkan atau dituliskan pada bagian rumusan masalah. Selain rumusan masalah, pada bagian pengenalan masalah ini juga berisi tentang identifikasi masalah, yaitu di mana pembaca akan menemukan lebih dari satu pertanyaan dan dijawab melalui penelitian yang dilakukan pada karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada fungsi tujuan, yang dimana tujuan ini dapat diketahui dengan membaca bagian pendahuluan. Bagian tujuan pada pendahuluan karya ilmiah akan menjelaskan mengenai tujuan dari dilakukannya penelitian yang membuahkan karya ilmiah. Selain itu, bagian tujuan juga akan membantu pembaca untuk mengetahui hal atau tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian tersebut. Dan bagian yang terakhir adalah manfaat, yang dimana bagian manfaat ini akan menjelaskan apa saja manfaat dari karya ilmiah tersebut bagi pembaca atau bagi masyarakat luas. Pada karya ilmiah, bagian ini kadang dituliskan dalam subbab terpisah maupun menjadi satu pada bagian tujuan atau tertulis menjadi satu pada bagian pendahuluan. Selanjutnya ada cover. Cover adalah halaman pertama yang akan terlihat pada suatu tulisan, seperti makalah. Dengan begitu, bagian ini harus memuat informasi utama yang berkaitan dengan identitas, baik itu judul, nama penulis, institusi, dan lainnya. Cover ini memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi karya tulis secara sekilas, sekaligus membuat makalah penulis jadi terlihat rapi dan lebih profesional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar cover kalian terlihat lebih profesional. Yang pertama, mengenai judul. Judul harus dituliskan di bagian tengah dari sampul dan dicetak tebal sesuai dengan ketentuan format yang biasa digunakan di Indonesia. Kemudian, judul juga harus dibuat dengan susunan kata yang menarik, jelas, dan juga mencakup isi artikel. Yang selanjutnya tujuan. Tujuan umumnya berisi alasan atau latar belakang mengapa makalah atau proposal tersebut menjadi penting. Untuk penulisan bagian tujuan makalah menggunakan ukuran huruf lebih kecil dibandingkan judul makalah. Misal, makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran.
Seperti itu. Kemudian ada logo. Penempatan logo harus berada di bagian tengah sampul dengan ukuran logo umumnya sebesar 5 kali 5 cm untuk kertas berukuran A4. Kemudian, bagian ini memuat logo instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penulis. Selanjutnya ada penulis, yang dimana seluruh orang yang terlibat dalam penulisan makalah berhak untuk dicantumkan namanya secara lengkap pada sampul makalah. Fungsi daripada pencantuman nama tersebut adalah sebagai identitas pengenal pembaca. Kemudian ada nama instansi. Nama instansi atau lembaga bisa berupa nama jurusan, program studi, atau nama fakultas di instansi penulis. Penulisan nama instansi atau lembaga ini diletakkan di bagian bawah dari kertas setelah dicantumkannya nama-nama para penulis. Selanjutnya, tahun penelitian, yang dimana kalian bisa menuliskan tahun penulisan makalah yang ditempatkan di bagian paling bawah dari kertas halaman sampul. Pada bagian ini ditulis dengan tujuan memberikan informasi bagi para pembaca mengenai kapan dituliskannya makalah tersebut. Daftar isi. Daftar isi sangatlah penting untuk dilampirkan pada bagian kerangka suatu karya untuk memudahkan pembaca maupun penulis. Keberadaan daftar isi dapat memberikan garis besar kepada para pembaca mengenai pokok pembahasan yang terdapat dalam suatu hasil penulisan. Selain itu, jika sedang membaca sebuah buku, biasanya pembaca akan melihat daftar isi terlebih dahulu untuk mengetahui kelengkapan isi buku tersebut. Bagi penulis, daftar isi ini akan membantu untuk melihat kembali informasi pada halaman yang telah ditulis. Tanpa adanya daftar isi, penulis akan kesulitan untuk mencari informasi terkait dengan jumlah halaman yang begitu banyak dan melihat urutan tiap-tiap judul bab tersebut. Penelitian dan karya ilmiah yang memuat daftar isi juga akan terkesan lebih profesional dibandingkan tanpa adanya daftar isi. Selanjutnya ada daftar tabel, yakni rincian tabel yang berada di halaman tersendiri yang terletak sebelum bab 1 dalam suatu makalah, skripsi atau laporan lainnya yang di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel tersebut berada. Yang selanjutnya ada daftar gambar, yaitu rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar yang dimasukkan ke dalam sebuah tulisan ilmiah. Daftar biasanya berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu tulisan ilmiah. Tabel gambar adalah daftar gambar yang diurutkan berdasarkan nomor halaman dari keterangan yang diambil dari gambar, ilustrasi, atau tabel dokumen. Di setiap item diberi nomor dan disortir secara berurutan dengan menampilkan judul dan nomor halaman. Seperti daftar isi, namun daftar gambar adalah daftar apapun yang dapat kamu tambahkan keterangannya. Tampilan daftar gambar mirip dengan daftar isi. Daftar menampilkan nama gambar serta halaman di mana gambar tersebut disisipkan. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Gimana ucapan terima kasih dalam sebuah penulisan makalah, laporan maupun karya tulis ilmiah lainnya adalah bagian yang wajib diisi oleh setiap penulis. Kenapa? Karena kalimat ucapan terima kasih biasanya tercantum pada bagian kata sambutan di halaman awal tulis akhir. Selanjutnya adalah abstrak atau ringkasan, yaitu komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah. Terletak di halaman awal karya tulis ilmiah, abstrak diartikan sebagai ringkasan mengenai isi karya tulis ilmiah. Isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi daripada karya tulis ilmiah tersebut secara ringkas. Abstrak harus ditulis secara akurat, mudah dibaca, jelas, dan padat. Umumnya jumlah katanya tidak lebih dari 300 kata. Ada beberapa tujuan abstrak. Yang pertama, untuk memudahkan pembaca menangkap inti atau esensi daripada karya tulis ilmiah secara cepat. Karena abstrak dapat menjadi pertimbangan pembaca untuk meneruskan membaca karya tulis ilmiah tersebut atau tidak. Apalagi ketika pembaca sedang mencari referensi, maka membaca abstrak adalah
cara tercepat untuk menyeleksi karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, abstrak dapat dijadikan sebagai pedoman pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah, mengikuti rincian informasi, analisis, dan argumen penulis. Dan yang ketiga, abstrak dapat membantu pembaca dalam mengingat poin penting dalam karya tulis ilmiah tersebut. Cara membuat abstrak. Yang pertama, tulis latar belakang penelitian. Teman-teman bisa memulai untuk menulis dengan memaparkan latar belakang penelitian, jabarkan tentang topik, isu, atau masalah yang diangkat dalam penelitian. Jelaskan mengapa kalian memilih topik tersebut. Kalian juga bisa menjelaskan hal unik dari penelitian, sehingga penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah memang perlu dan patut untuk dikerjakan. Pada bagian ini, pembaca bisa mendapatkan gambaran mengenai alasan penulis melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib. Karya tulis yang kamu buat tidak memiliki landasan yang kuat dan dapat dipatahkan dengan mudah oleh peneliti lain ketika kalian tidak menggunakan metode penelitian. Metode penelitian harus dimasukkan dalam abstrak agar pembaca memiliki gambaran bagaimana penulis meneliti. Pembaca mendapatkan penjelasan mengenai cara penulis mengolah data penelitian, sehingga pengolahan data memang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jelaskan hasil penelitian. Setelah kalian sudah membuat latar belakang, kemudian metode, selanjutnya kalian harus menerangkan hasil dari penelitian. Pada bagian ini, penulis abstrak menjelaskan secara ringkas hasil dan temuan dari penelitian agar pembaca mengetahui apa saja yang didapat dari penelitian tersebut. Jangan lupa untuk memasukkan pula informasi penting dari hasil penelitian. Dan yang terakhir, masukkan kata kunci. Kata kunci dapat diambil dari poin-poin penting dalam judul penelitian. Fungsi kata kunci adalah memudahkan pencarian penelitian tersebut secara online. Umumnya, kata kunci tidak lebih dari 6 kata. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Secara umum, pengertian kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian sangat penting dari setiap karya tulis ilmiah, karena dalam bagian ini, Anda harus mengemas semua pembahasan secara singkat, jelas, dan membuat kesan yang baik pada para pembaca. Berikutnya adalah saran. Saran berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis bisa bermanfaat secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Selanjutnya ada implikasi, yaitu menunjukkan bagaimana temuan riset tersebut dianggap penting untuk kebijakan, praktik, teori, sekaligus penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, implikasi penting pada dasarnya adalah kesimpulan yang kita tarik dari hasil penelitian kita dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut penting bagi kebijakan, praktek, ataupun teori. Namun, implikasi juga dibuktikan dengan bukti-bukti dan parameter yang harus dijelaskan dan batasannya diperhitungkan untuk menghindari generalisasi hasil yang berlebihan. Implikasi praktis adalah serangkaian kenyataan yang akan terjadi jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, sehingga hal ini berdampak pada hasil atau hasil akhir yang terjadi ketika peristiwa tertentu berlangsung. Yang selanjutnya adalah kepustakaan. Menurut Mestika Z 2003, studi pustaka atau kepustakaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, serta mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan, yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun. Adanya referensi dapat membantu untuk mengembangkan tulisan, tidak hanya agar bisa real atau terasa efek nyatanya.
Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran adalah dokumen yang mendukung proses penyusunan makalah. Lampiran biasanya diletakkan di akhir karya ilmiah. Isi dari lampiran bisa berupa surat izin penelitian, data-data tambahan, dan lain sebagainya. Lampiran berguna sebagai petunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan-keterangan tambahan. Jika dalam lampiran dinyatakan satu lembar, namun dalam kenyataannya lampiran itu tidak ada, penerima surat itu dapat mengetahui bahwa surat yang diterimanya tidak lengkap. Baik, itu dia tadi pemaparan materi terakhir tentang tugas aku. Semoga semua materi yang udah aku paparkan bisa menjadi ilmu serta informasi baru bagi teman-teman. Dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.